Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bayhaqi. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Sony Agung Wahyudianta, Erik Satriawijaya, dan Muhammad Iqbal Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikolog industri dengan studi kasus peningkatan kepuasan kerja melalui motivasi kerja yang diambil dari sebuah jurnal. Langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu motivasi kerja dan kepuasan kerja? Motivasi kerja. Dalam konteks motivasi kerja, fokus terutama pada kebutuhan akan penghargaan atau prestasi dan akuntansi diri. Ketika individu merasa diakui atau kontribusi mereka dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi pribadi, motivasi kerja mereka meningkat. Oleh karena itu, organisasi dapat mendorong motivasi kerja dengan memberikan pengakuan atau prestasi, memberikan peluang pengembangan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu. Abraham Maslow. Jadi di sini adalah motivasi kerja akan menunjang semangat mereka ketika mereka diakui atau mereka kontribusi mereka itu diakui oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Teori pengujian kerja oleh Edwin A. Lotke merupakan salah satu teori motivasi yang fokus pada pengaruh terhadap tujuan terhadap kinerja individu. Menurut Locke, kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan mencocokkan tujuan individu dan tujuan organisasi serta memberikan umpan balik dan pengakuan atas pencapaian individu. Kemudian yang kedua adalah variabel penelitian. Dalam jurnal ini variabel penelitian ada dua. Yang pertama adalah motivasi kerja, kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Yang dimana definisi motivasi kerja adalah motivasi kerja merupakan tujuan untuk memberdayakan seluruh aset yang dimiliki suatu organisasi, terutama sumber daya manusia dengan baik, guna untuk meningkatkan mutu serta meningkatkan keuntungan semua pihak. Dari motivasi kerja ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua orientasi masa depan, yang ketiga adalah cita-cita yang tinggi, kemudian orientasi tugas, dan yang terakhir adalah usaha untuk maju. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Definisi variabel kepuasan kerja adalah kepuasan kerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Jadi di sini adalah kepuasan kerja itu adalah prestasi yang mereka miliki ya di perusahaan, sesuai dengan bidang yang mereka miliki dan diakui oleh perusahaan. Kepuasan kerja ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah pekerja itu sendiri, kedua adalah kualitas pengawasan, terus yang ketiga hubungan dengan rekan kerja, kemudian peluang promosi, yang terakhir adalah bayaran. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Dalam jurnal ini metode yang digunakan untuk penelitian adalah yang pertama adalah metode kualitatif atau biasa disebut dengan jenis penelitian yang dilakukan berfokus pada pendapat karyawan yang meliputi yang pertama adalah melakukan observasi di lapangan atau dengan cara wawancara dengan pegawai, bisa terus seluruh karyawan lah intinya di situ. Kemudian adalah yang dilakukan adalah studi literatur atau kita mengkaji dari hasil jawaban mereka. Kemudian kita membuat kuesioner yang akan kita bagi ke karyawan perusahaan. Terus yang keempat adalah uji validitas. Yang kelima adalah uji
reliabilitas. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sony. Baik, terima kasih Mas Reza. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Reza, yaitu hasil pembahasan. Jadi dari penulis jurnal menyebar kuesioner kepada responden. Yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian pendidikan terakhir, kemudian masa kerja, serta pendapatan karyawan. Nah, berikut hasil dari responden tersebut. Yang pertama adalah jenis kelamin. Terlihat bahwa mayoritas responden dalam survei ini adalah pria, yaitu 93% dari 100%. Hal ini sesuai dengan distribusi gender di perusahaan tersebut yang didominasi oleh karyawan pria. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan fisik antara pria dan wanita dapat mempengaruhi motivasi kerja, sehingga memahami komposisi gender dalam kegiatan survei ini menjadi relevan. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah pendidikan terakhir. Dari data tersebut terungkap bahwa mayoritas karyawan memiliki pendidikan tingkat SMU atau SMK. Sementara hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat pendidikan sarjana. Meskipun pendidikan tidak selalu berpengaruh besar pada upah, namun pemahaman dan kondisi psikologis setiap pekerja dapat bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor ini dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian lanjut ketiga, yaitu adalah masa kerja. Nah, masa kerja karyawan juga memainkan peran penting dalam menentukan kepuasan dan produktivitas. Besar kemungkinan bahwa karyawan yang telah bekerja lebih lama akan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, terutama jika perusahaan memberikan penghargaan yang sepadan dengan masa kerja tersebut. Ketidakpedulian terhadap faktor ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan loyalitas karyawan. Kemudian kita lanjut yang terakhir adalah pendapatan. Dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan memiliki pendapatan antara 2 juta hingga 4 juta. Namun penting untuk diingat bahwa pendapatan dalam dunia kerja tidak hanya terbatas pada upah pokok dan tunjangan, tetapi juga melibatkan reward atau prestasi. Pemberi reward ini dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang profil karyawan termasuk distribusi gender, tingkat pendidikan, masa kerja, dan pendapatan sangat penting dalam upaya meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja di perusahaan tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih memuaskan dan produktif bagi seluruh karyawan. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Ya, baik, saya akan lanjutkan presentasi dari Mas Sony tadi buat jurnal peningkatan kepuasan kerja melalui motivasi kerja ya. Dari hasil pembahasan yang dibaca oleh Mas Sony tadi hasilnya itu dari penelitian yang dilakukan pada karyawan PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa, hasil menunjukkan tingkat kepuasan karyawan yang baik dengan nilai rata-rata 3,21 dari interval 2,51 sampai dengan 3,50. Hal ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan cenderung memiliki motivasi kerja yang tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja karyawan untuk menjaga kondisi yang baik di lingkungan kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak secara stabil dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya bacakan, dan selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Mas Erik ya.
Baik, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan karyawan di PT Aneka Jaya Langgeng Sentosa sudah baik dengan nilai rata-rata 3,21 dari interval 2,51 sampai 3,50. Terdapat hubungan erat antara motivasi kerja dan tingkat kepuasan karyawan, ditunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0,948. Perusahaan perlu terus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja untuk menjaga kondisi lingkungan kerja yang baik. Hal ini penting karena kepuasan karyawan sangat mempengaruhi semangat bekerja, loyalitas, dan kualitas kinerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan kemajuan perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang berguna dan menjadi literatur yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.